Septian. Anda sedang mendengarkan podcastnya Santri Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di channel kami Majelis Sa'adah Sa'adati Channel bersama saya Ratul Badriah yang akan memandu acara podcast kali ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mendatangkan narasumber Mbak Aliatul Mutmainnah. Dia adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Majelis Sa'adah Bandar 2 tahun angkatan 2005 sampai 2011. Mungkin langsung saja kita ngobrol. Mbak Al, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Apa nih kesibukannya sekarang Mbak Al? Untuk saat ini sih nggak terlalu sibuk sih, cuma kesibukannya di pasar, jualan, terus ngadain arisan sama tabungan gitu aja. Nah, kali ini kan kita mengadakan podcast dengan tema warna-warni dunia pesantren. Oke. Kalau bilang warna-warni itu kan pasti banyak tuh cerita, pengalaman dan sebagainya. Nah, untuk Mbak Ali gimana sih kok bisa langsung mondok di pesantren sini? Alasannya untuk awal mungkin karena kedua orang tua saya memang alumni sini, pas baik Kiai Sepuh dulu. Ya agar hubungan dengan pesantren dengan masyayikh tidak putus gitu. Jadi saya diletakkan di sini juga. Kalau untuk saya sendiri pribadi sih kenapa harus mondok jauh-jauh? Kan lebih baik mengembangkan yang ada di sekitar kita sendiri gitu. Terus suka duka di pondok? Kalau dukanya di pondok kata saya enggak ada. Di pondok enggak boleh ada duka. Harus bahagia. Iya. Terus sukanya ya nambah teman. Lebih banyak untuk silaturahmi lagi gitu. Mondoknya kan tahun 2005. Iya. Itu masih nutut dengan apa? Nyanyi Huzaimah? Nyanyi Sepuh ya. Nyanyi Sepuh. Berapa tahun? Bisa diceritakan nggak Mbak? Beliau itu seorang yang bagaimana? Kalau Nyai Sepuh itu Allah maghfirlaha. Beliau itu sangat sabar, orangnya penyayang. Saya awalnya di sana cuma 3 orang yang ikut dalam Nyanyi Sepuh itu 3 orang sama anak Banyuwangi 1, saya, terus anak Glenmore 1, seperti itu. Kalau yang ikut di dalamnya beliau jarang, yang boleh makan di pondok tuh jarang. Soalnya kan kasihan dawuhnya beliau, gak sama menunya, takut ada yang gimana gitu. Jadi makanya di dalam gitu. Pingin banget nyontoh sifatnya beliau, terutama sifat sabar dari beliau tuh pingin banget. Tapi susah banget. Terus pengalaman mungkin yang paling berkesan buat Mbak Al? Yang paling berkesan mungkin dulu pas masih ada Nyai Sepuh, masih ingat tuh saya pas bulan puasa. Kalau sore kan bantu-bantu masak untuk santri yang mau buka puasa itu. Saya sendiri setelah duhur cuma saya berdua sama Nyai Sepuh yang masak di dapur. Setelah sholat asar sekitar jam 4 kalau tidak salah itu saya ke pondok manggil teman untuk ganti saya bantu Nyai Sepuh itu. Dan tiba-tiba baru saya selesai sholat, mandi. Habis itu Bu Nyai Faiz ini manggil saya. Ada anak-anak yang bilang, Mbak Al dipanggil sama Bu Nyai. Ke dalam saya. Ternyata kakinya Sepuh itu, padernya Sepuh itu kena air panas. Kaget kan, tadi enggak apa-apa gitu. Bu Nyai itu sampai emosi, Bu Nyai Faiz ini, ya Allah. Padahal dari tadi sama saya juga enggak apa-apa. Ternyata sama pengganti saya itu ditinggal keluar dan akhirnya Nyai Sepuh yang yang ngangkat nasinya gitu. Mungkin kan beliau sudah sepuh, keadaan tidak sehat gitu. Apalagi beliau ada riwayat sakit kencing manis kan pas itu. Jadi kan nggak boleh luka dikit kan, langsung bahaya gitu. Itu tetap saya ingat sampai sekarang itu. Akhirnya di situ ibunya nggak punya niat apa-apa. Beliau mungkin ingin mendidik kita lebih hati-hati lagi dalam berbuat gitu aja. Banyak ya Mbak pengalaman dengan cerita-cerita dengan nyanyi. Ya. Kalau sama Bu Nyai Faiz sendiri dulu pernah pas hampir intihan kan ada lomba-lomba biasanya. Ada lomba pertama itu saya yang ikut lomba sholawat. Suara saya enggak ada sama sekali gitu. Vokalis ya? Enggak kuat. Jendang, vokalis kan 4 orang. Satu kamar itu 4 orang. Lombanya kan tiap kamar itu. Lomba itu
yakin sudah nggak dapat juara ini, wes wong suaranya nggak ada sudah. Besoknya mau ikut lomba tartil. Ikut lomba tartil. Ragu wes mau ikut, mau mundur apa enggak, ya suara saya ndak ada gitu wesan. Akhirnya pas pulang sekolah kan makan di dalam Nyanyi Sepuh, masih ada Bu Nyai Sepuh. Makan di sana, ada Bu Nyai Faiz makan juga di sana. Dahar beliau di sana. Habis itu ndak habis beliau itu makanya. Ingat lauknya saya sama sayur sop itu Bu Nyai Faiz pas itu masih ingat. Udah habis, jadi beliau bilang gini, buang ya Pak nasi saya. Nasi saya nggak habis, kenyang gitu. Saya bawa keluar itu nasi. Saya makan, soalnya kan Bu Nyai sudah suruh buang, berarti kan ikhlas sudah beliau gitu. Saya makan itu nasinya. Habis itu, habis asar lombanya saya tetap ikut. Alhamdulillah suara saya ada pas itu. Bu Nyai langsung bilang gini, kok bisa? Paling tadi makan nasi saya ya gitu Bu Nyai. Bu Nyai gitu saya wes. Kenangan itu sama Bu Nyai. Terus kan kalau di pondok itu ada kayak ngaji kita, terus apa ujian ke Bu Nyai gitu, Mbak Al pernah juara gitu. Kalau ujian di pondok itu pas ujian ke Bu Nyai seingat saya juara 3 1 kali. Habis itu nggak pernah juara lagi. Pasti kan Mbak Al pernah melanggar gitu ya? Pernah Mbak? Melanggar. Pernah. Mungkin ada pelanggaran yang nggak pernah terlupakan, terus yang sangat membuat Bu Nyai itu sangat jengkel ke Mbak Al. Pelanggaran yang buat Bu Nyai sangat jengkel. Oh mungkin gini. Masih ada Nyai Sepuh juga itu. Ada teman saya dari Taman Sari, Mbak Ika namanya. Terus Mbak Umi Zumaro dari Padang Bulan juga tahu, masih saudara kan? Mbak Umi Zumaro minta tolong ambilkan jambu. Dulu di kolam itu ada jambu. Minta tolong ambilkan jambu. Jatuh ke timurnya pondok lewat sawah kan. Jadi izin saya ke pengurus ngambil jambu itu. Diambilkan sama saya. Ternyata sama Bu Nyai saya dipanggil. Membantu anak yang mencuri gitu. Saya kan tidak tahu kalau itu nyuri gitu Ibu. Marah Bu Nyai. Disiram saya sama satu anak pondok itu. Disiram anak berapa? 70. Mas saya mondok dulu. Semua santri berapa Mbak waktunya sama? Sampai awalnya saya kan di pondok sini, Pondok Barat awalnya. Cuma 10 orang. Habis itu kan nggak ada kegiatan sama orang tua saya dikasih pemilihan pindah ke Sumber Bulus apa tetap di sini tapi pindah ke selatan ke Banda 2. Saya pilih Banda 2. Kenapa aku nggak pilih? Masih ada Nyai Sepuh. Oh, iya. Saya masih sama Nyai Sepuh soalnya gitu. Jadi pindah ke Banda 2. Ya alhamdulillah kegiatan di sana kan full kalau di Banda 2 gitu. Pindah ke Banda 2. Terus apa? Waktu Mbak jadi pengurus pernah kan ya mesti ya? Pernah jadi pengurus. Itu kerasa nggak kalau karakter Samen tuh mulai tumbuh jadi pengurus itu atau ketika Samen apa gitu penumbuhan karakter pada Mbak Al? Kalau itu mungkin merasa siap nggak siap saya dulu kalau jadi pengurus, ditunjuk jadi pengurus tuh merasa siap nggak siap. Awalnya sih cuma pengurus kebersihan kan nggak terlalu ribet kalau itu ya, cuma ngurusi kebersihan gitu aja. Pas jadi pengurus keamanan. Wah, gitu wes mau buat apa guys gitu sama anak-anak kadang keamanannya lo gini kan jadi serba bingung kan, takut ada salah gini soalnya kan masih sifat saya masih kayak kanak-kanakan padahal sudah SMA itu saya memang nggak dewasa sih menurut saya itu. Tapi memang kalau di pondok itu kadang karakter kita kok tumbuh Mbak, misalnya gini, ini loh aku yang sebenarnya si pemberani ataupun si pemalu biasanya sudah tumbuh. Kalau saya enggak pemalu memang anaknya enggak pemalu. Apa ya? Berani kalau memang ada salah menurut saya salah. Saya berani mengakui kalau itu salah saya gitu. Tapi kalau saya enggak salah, ya. Meskipun sama anak-anak sampai gini, kapan saya yang berbuat seperti itu kapan? Ayo kita ketemu. Saya gitu. Kan biar enggak ada salah paham gitu. Terus sekarang Mbak sudah nikah, nah anak sudah kerasa nggak di pondok itu yang dialami di pondok juga terjadi di masyarakat? Ya pastinya pengalaman di pondok, pelajaran di pondok banyak yang bisa dimanfaatkan di rumah itu. Misalkan sifat Bu Nyai selalu ngajarkan kita untuk qanaah, untuk sabar. Itu memang yang harus kita amalkan, kita jalani kalau sudah di masyarakat itu penting itu. Soalnya kan di luaran ini pasti kalau udah menikah itu banyak masalah yang dihadapi kan. Kalau kitanya nggak sabar-sabar, berantakan nanti keluarganya.
Memang itu kan buahnya ilmu, ada yang bilang buahnya ilmu dari pesantren. Iya, iya. Banyak yang bisa kita ambil namanya mondok di pesantren itu. Kalau sekarang mungkin anak-anak belum kerasa, masih pengen berhenti di pondok itu nggak enak gitu. Malah saya sekarang bilang ke suami saya, kalau mau dimondokkan lagi, saya mau dimondokkan lagi, enakan di pondok. Apalagi anak sekarang, apa sih yang dibikin nggak kerasan di pondok? Semuanya serba enak, pondoknya ya juga sudah bagus. Apa masalah kiriman? Jauh sama anak dulu. Saya aja dulu 1 minggu, kadang sampai setengah bulan, pernah pegang uang cuma 50.000. 1 bulan. 1 bulan bisa. Kecuali gini, kalau saya nggak pernah minta uang banyak. Misalkan uang saya pegang sekarang 50.000. Cukup setengah bulan, uang habis saya baru minta kiriman. Kan adik saya sekolah di MI. Bilang ke adik, nggak punya uang, baru dikasih gitu. Kalau kiriman tuh sama juga, mesti nasi biasanya dikirim juga. Iya, kalau bulan ibu kesini, ya nggak mesti. Kalau pas ibu kesini mesti dibawain. Kan ada saudara juga, adik sepupu saya yang mondok di sini bareng saya gitu. Terus ketika misalnya gak ada permasalahan di masyarakat gini Mbak, ada 2 orang misalnya ya, itu cekcok antara permasalahan pesantren. Jangan mondok di sini tuh kayak gini. Yang satunya gini, jangan gini gitu. Saling menjelekkan gitu. Terus kalau sampean itu jadi sampean menjadi penengah itu gimana Mbak? Sebagai alumni santri gitu. Kalau mas seperti itu, orang kan kadang ngelihat kita mau menunjukkan lebih baik mondok di sini, lebih mondok di sini gitu. Tinggal lihat pondoknya, gimana sebenarnya di pondok. Kalau pondok emang nggak ada yang ngajarkan jelek. Pondok nggak ada yang ngajarkan jelek. Semua tergantung santrinya, tergantung kita ngamalkannya gimana ajaran yang di pondok itu. Misalkan ada yang bilang jangan di pondok sini, di sini jelek. Apa yang jelek dari pondok? Yang jelek dari pondok itu apa? Kita tanya, yang jelek dari pondok itu apa? Misalkan pelajarannya sama, mondok di sini, mondok di Sidogiri, mondok dimanapun. Kalau kita yang nggak bisa menyikapi, semuanya nggak akan bagus juga nanti. Tergantung orangnya masing-masing sih. Iya. Yang penting pondok itu sudah menunjukkan kualitasnya sendiri. Nanti misalkan saya nyuruh saudara saya, sampean mondok di sini, ini pondoknya bagus. Ternyata pas di pondok mengecewakan. Orang kadang lihatnya di situ. Jadi kan sama aja kita mondok di mana, tergantung kitanya gimana. Nggak harus pondokan Sidogiri misalkan. Ya. Pasti alim. Enggak. Pasti pinter. Enggak semua. Keluaran majelis usaha ada banyak. Orang yang sukses itu banyak. Santri yang sukses itu banyak. Yang penting kita dapat barokah di sini. Seperti itu. Nanti kan bisa kita amalkan di masyarakat kalau sudah terjun ke masyarakat. Meskipun sampean mungkin sekarang ingin cepat berhenti, kapan selesainya mondok itu nggak enak, banyak kegiatan semua diatur gitu. Coba sampean lihat nanti sudah ke belakang setelah sampean terjun di masyarakat, sampean pasti iya enak di pondok ternyata. Pengen mondok lagi, nggak ada masalah kalau di pondok kita cuma ngaji, sekolah, ibadah, sudah itu uang dikirim. Kalau sudah terjun ke masyarakat, apalagi sudah berkeluarga, semua jadi satu itu jadi masalah kita semua. Harus kita pinter-pinter gimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi kan gini Pak, kalau pengalaman sampean itu haruskah mondok itu lama, 10 tahun gitu? Kalau bisa, enggak apa-apa. Awal saya mondok di sini berapa tahun? 6 tahun. Berhenti langsung nikah saya. Setelah ujian SMA dapat 2 minggu dari UN, belum ada pengumuman saya lulus apa enggak gitu. Iya, langsung nikah. Alhamdulillah setelah dipanggil ijazah keluar, pengumuman keluar, masih juara 3. Padahal saya dulu itu sekolah SMA nggak niat sama sekali. Terus nggak ada niat mau sekolah SMA itu. Pas kelas 3 sanawiyah nggak kerasan saya di sekolah, nggak enak sekolah umum itu, mending sekolah diniyah aja saya wes gitu. Ternyata sama Bu Nyai Sepuh itu, saya ditanya sama orang tua saya, mau lanjutkan SMA apa enggak? Saya jawab enggak, saya enggak sekolah. Loh kenapa? Enggak, saya mondok aja wes gitu. Di dalam aja sama Nyai Sepuh, bantu Nyai Sepuh gitu. Nah ternyata mungkin sama orang tua saya dibilang kan, enggak Bu Nyai Sepuh enggak mau ke sekolah gitu. Bu Nyai Sepuh nanya ke saya, loh katanya enggak mau sekolah SMA. Iya, saya enggak mau sekolah SMA gitu saya. Memang enggak ada niat sama sekali. Kalau bisa MTS itu saya mau berhenti. Saking eman-eman tinggal 10 bulan lagi saya selesai gitu. Nggak mau sekolah.
Dan awalnya didukung sama punya sepuh. Iya sudah, tidak usah sekolah pun tidak apa-apa. Mau jadi apa? Gitu. Senang saya. Duh, ada dukungan berarti saya tidak sekolah gitu. Lama-lama mungkin punya sepuh cerita sama Nyai Faiz sama Murabati ini cerita mungkin. Akhirnya pas jamaah, pas ngaji kitab, beliau nanya ke saya, Mbak Al katanya tidak mau sekolah SMA. Iya, saya jawab gitu memang. Kenapa? Mau sekolah diniyah aja, di pondok aja. Kenapa? Kan nggak bisa nambah teman kalau di SMA. Teman saya banyak di pondok gitu, sudah cukup menurut saya. Alasan berhenti kenapa? Kalau udah mau lanjutkan? Capek. Capek memang. Sekolah Dubai itu capek menurut saya. Habis itu hampir setiap kali pertemuan sholat jamaah, entah itu ngaji kitab sama Bu Nyai, selalu dibahas itu sama Bu Nyai. Akhirnya saya bilang gini, ditanya terakhir itu sama Bu Nyai gini, mau sekolah SMA apa enggak? Saya habis capek gitu, saya habis masa tiap pertemuan gini gitu Isan. Ini aja yang mau diomongin sama Bu Nyai kan bosan. Ya sudah saya sekolah gitu. Akhirnya sekolah. Dan alhamdulillah sampai selesai. Sampai selesai. Klek mau ditanya kuliah enggak, saya enggak. Kenapa enggak mau melanjutkan, Mbak? Enggak. Tidak mau melanjutkan memang enggak ada niatan sama sekali untuk kuliah. Kalau mau mondok lagi saya mau. Ya. Enak di pondok, dikirim di pondok ya. Mungkin ada motivasi Mbak buat di santri. Gua kalau Dari untuk para pengalaman santri apa ya, belajar yang benar, mumpung kalian masih ada kesempatan untuk belajar di pondok ini. Gak usah minder kalian lulusan dari pondok mana. Yang penting kan kitanya nanti, cara mengamalkan di masyarakat setelah kita keluar nanti kayak apa. Itu yang penting. Kalian sekarang gak ngerasa kalau ilmu yang kita dapatkan di sini ini nanti akan sangat berguna di masyarakat seperti itu. Harapannya Mbak? Harapannya untuk para santri terutama di Majelis Sa'adah ini bisa menjadi orang sukses kelak. Entah itu buat agama, buat semua masyarakat. Bisa nggak dianggap remeh sama masyarakat. Jadi harus gimana santri itu menunjukkan kepada masyarakat, ini loh saya keluaran Majelis Sa'adah bisa ada di depan seperti Jadi itu. kita harus bangga dengan alma mater kita. Harus bangga. Tapi kan kadang memang anak-anak itu nggak mau mengakui. Minder. Ya minder gitu mau ngaku. Alasannya nggak mau mengakui kenapa? Ya nggak tahu juga kan tergantung anaknya. Bukan pondok besar gitu. Iya mungkin. Udah apa gitu. Alasannya masalah pelajaran sama. Kitab yang diajarkan kita sama di sini. Beliau-beliau para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, beliau semua orang alim, apalagi murabbi. Beliau sangat sabar. Ya, sabar beliau. Murabati juga sabar, beliau tegah disiplin itu enggak ada maksud untuk apa, enggak ada maksud untuk menekan kita harus gini itu enggak. Itu akan jadi kebaikan untuk kita nantinya. Itu akan jadi bekal buat kita semua nanti. Kalau pondok dulu dengan sekarang tuh mungkin beda ya Mbak ya. Menurut Samen itu kan sekarang milenial, bahasa milenial lebih gaul anak sekarang. Ya beda jauh. Dari segi pembangunan dulu zaman saya masih sederhana banget. Pondok pernah saya jam 1 malam itu pindah tidur ke musola gara di pondok itu musolanya masih bocor. kecil itu ya Mbak? Iya musola yang dulu. Yang dulu ya. Musola yang dulu masih itu. Pondoknya juga kecil. Jam 1 malam saya pindah ke musola tidur sendiri, bocor di kamar. Kalau sekarang pondoknya sudah bagus. Enak ya. Fasilitas sudah memadai. Tinggal gimana menjaganya aja, ngerawatnya aja. Yang penting akhlakul karimah yang dari Bu Nyai itu jangan sampai hilang. Dibanggakan kok di masyarakat. Ceritanya masyarakat itu kalau pas kesini itu senang lihat santri-santrinya sopan-sopan gitu. Ya memang kita yang dari Majelis Sa'adah sendiri ini kan kebanyakan orang tuh itu loh di Majelis Sa'adah akhlaknya tuh baik gitu. Terkenalnya memang seperti itu kalau di luaran. Majelis Sa'adah terkenal sopan. Soalnya kalau masalah kesopanan kan memang ditekan sama bunyi kan, ditekankan seperti itu. Kalau ada tamu langsung salaman gitu memang. Jadi itu kalau ada tamu senang gitu masuknya ke sini itu. Itu masih ke bawah nggak sama Mbak Alok tuh ketika di masyarakat? Apanya? Misalnya kayak ketika ada orang itu kan enggak gitu ngabis. Ya tetap kalau ada orang yang lebih tua, ya tapi kalau pas salaman, apalagi saya di pasar kan, masa ketemu orang salaman gitu, kan enggak juga. Kecuali kalau ada tamu baru. Banyak sekali kalau cerita-cerita di pondok memang.
Sampai di teman-teman saya itu ada bikin grup itu biar tambah menjalin silaturahmi lagi gitu. Jadi tambah karena banyak teman, enak nambah saudara. Apalagi sekarang pendidikannya sini sudah lumayan kan, malah berkembang pesat sini. Sekarang banyak santrinya lagi, cowok cewek banyak. Mungkin Mbak satu pesan lagi buat kita, pesan buat santri. Buat santri ya itu tadi, semangat ada di pondok pesantren. Sebelum nanti mungkin ini semua akan bermanfaat untuk kalian di luaran nanti setelah terjun ke masyarakat. Sekarang kalian belum merasa kalau ini sangat berguna nantinya untuk kalian semua. Itu aja. Jadi berapapun dan kapanpun berapa lama kita mondok itu tidak menentukan kesuksesan pada kita. Meskipun kita mondok bertahun-tahun, tapi ketika kita tidak mengamalkan ilmunya, ya tidak akan bermanfaat. Terima kasih Mbak Al untuk Sama-sama. Maaf ada kesalahan. Sama-sama. Terima kasih juga saya sudah diberikan kesempatan bisa diundang ke acara podcastnya Pondok. Jangan lupa subscribe channel Saadati Channel ya. Channel YouTube podcastnya Saadati Podcast. Jangan lupa ditonton. Oh, ada channel lain untuk podcastnya. Saadati gitu. Untuk meramaikan aja. Jadi mungkin cukup sekian dari podcast kami. We do believe that Islamic boarding school is the best solution for your education, whereas you can have a good environment, qualified teachers, and also nice friends around you. We are Islamic boarding school Madrasah Sa'adah. We are proud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.